Baik saudara, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman dimanapun Anda berada di seluruh tanah air yang mengikuti pemberitaan kasus Subang dan juga mendoakan agar kasus Subang ini cepat terungkap. Teman-teman, pada hari ini aku ada di perjalanan menuju ke tempat teman. Kemana nih? Di Bandung. Bandung, di Bandung ya, ke Rekan gitu. Seperti biasa, meskipun kita keluar kota, akan terus membahas kasus Subang ini. Dan pada hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Kang Heri Susanto. Halo teman-teman, saya sedang menjadi supirnya dulu nih, supirnya Bang Jack. Iya. Oke, terima kasih Kang Heri. Nah, Kang Heri, kasus Subang ini kemarin pemeriksaan sudah mencapai 19 orang. Ya. Dan harapan kita sebagai warga masyarakat agar tetap mengawal, semoga saksi-saksi di dalam kasus Subang ini memberikan sebuah keterangan, baik saksi baru dan juga saksi lama, memberikan sebuah keterangan yang sangat real, yang mereka ketahui, mereka rasakan, mereka lihat. Itulah saksi, teman-teman. Mungkin harapan Kang Heri juga bagaimana tentang kasus Subang ini yang sudah lama sekali mengawal seperti itu. Ya, sebagai seorang netizen ya, saya sebagai warga masyarakat Jalan Cagak nih, Bang Jack. Karena kebetulan kan kita ketahui ya bahwa kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini yang sudah menewaskan 2 orang ini terjadi di wilayah Jalan Cagak. Iya. Di mana saya itu tinggal ya. Jadi kita semua berharap, ya wabil khusus mungkin saya secara pribadi yang bisa dikatakan orang Jalan Cagak, ingin secepatnya kasus ini terungkap, Bang Jack. Iya. Kenapa alasannya? Karena ada rasa kekhawatiran yang sangat begitu besar gitu. Mendalam ya? Yang sangat mendalam sekali begitu. Apalagi kita memang sering update mengenai perkembangan kasus Subang. Saya yakin nih Bang Jack nih, pelaku di sini kalau melihat update terus nih kesel itu. Iya. Jadi ini ada rasa kekhawatiran ya. Jadi saya ingin secepatnya untuk bagaimana pihak kepolisian dapat mengungkap kasus ini, yaitu. Amin. Saya yakin ini juga menjadi rasa kekhawatiran seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus warga masyarakat Kecamatan Jalan Cagak. Begitu Bang Jack. Iya. Kemarin 19 saksi atau keseluruhannya 19 sudah diperiksa di Polres, di Polsek, di Polda Jawa Barat. Nah, semoga Kapolda Jawa Barat yang sekarang mungkin dinasti yang baru ya dapat cepat mengungkap kasus Subang ini, karena memang tadi yang dikatakan Kang Heri, kita sebagai warga Subang sangat sekali resah ya Kang Heri. Iya. Karena pelakunya masih berkeliaran bebas sambil ngopi kali menonton YouTube kita. Kan pasti seperti itu, ketawa ketiwi sana kemari. Ini banyak sekali memang pendapat publik atau dugaan-dugaan, wah ini pelakunya orang yang sudah saling mengenal katanya, orang-orang dekat korban gitu. Apakah menurut Kang Heri seperti itu atau bagaimana? Apa berpedoman terhadap clue waktu itu Ibu Sumarni? Betul sekali Bang Jack. Jadi selama ini masyarakat masih berpikirnya di seputaran itu ya. Karena memang clue awal di sini yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kapolres ya. Dan ini memberikan sebuah pengaruh yang begitu besar ya. Kenapa? Karena memang ini disampaikan oleh seseorang yang tentunya memiliki kapasitas ya. Karena memang untuk kasus Rajapati ini kan terjadi di wilayah hukum Polres Subang ya. Dan apabila ada sesuatu ya terkait clue yang disampaikan oleh Ibu Sumarni yang memang dalam hal ini selaku Kapolres Subang, jadi masyarakat itu lebih percaya gitu kan. Intinya memiliki pengaruh yang sangat besar nih apabila misalkan ini disampaikan oleh seseorang yang memiliki kapasitas untuk bisa menyampaikan hasil proses penyidikan awal. Gitulah kira-kira. Banyak sekali dugaan-dugaan masyarakat yang mengatakan bahwa orang dekat korban seperti itu. Itu kan memang ya clue sangat berat juga Kang Heri. Karena apa? Itu langsung mungkin kalau publik kan ada yang menyebutkan, wah si A nih, si B kan seperti itu ya. Kita memang agak ngeri juga dengan kasus Subang ini. Pertama, mungkin dalang belum diketahui, pelaku belum diketahui kan gitu. Terus orang yang mengetahui juga tidak ada, seperti itu kan. Betul Terus sekali. orang yang membantu juga belum diketahui. Mungkin yang 4 ini yang harus
dikejar terus oleh aparat kepolisian ya. Yang saya harapkan adalah mungkin jurus pemungkas nanti adalah DNA itu, Kang Heri. Ya kan? Yeah. DNA dokter yang dikatakan Dokter Sumihastri. Yeah. Bahwa ada 2 DNA asing. Nah, menurut Kang Heri nih, sebuah DNA yang ada di TKP, DNA asing, apakah bisa itu pelakunya dari luar gitu, Kang Heri? Ya, masih dugaan ya? Ya ini masih dugaan kan. Ya intinya seperti ini saja Bang Jack ya. Kalau saya melihat ada sebuah petunjuk ya, yang tentunya disampaikan oleh seorang dokter ahli forensik ya, yang tentunya dokter ahli forensik juga ini beliau juga sebagai seorang polisi dan sering sekali digunakan oleh institusi kepolisian untuk bagaimana bisa mengungkap pelaku ya dari sisi keilmuan tentang forensik yang beliau miliki. Jadi dalam kasus ini tentunya selain daripada hasil pemeriksaan ya atau identifikasi yang beliau lakukan terkait hal atau keilmuan dalam bidang forensik itu tadi, sehingga menurut pendapat saya memang ini bisa dipercaya begitu. Mantap ya. Ya, karena apa? Karena memang sudah banyak sekali juga hal atau kasus Rajapati ya yang berada di negeri ini atas peran dan usaha yang dilakukan oleh beliau dalam hal ini Ibu Dr. Sumihastri dapat terungkap begitu. Iya. Kalaupun memang kasus pembunuhannya ya yang bisa dikatakan tidak jauh berbeda ya, kasus yang lama terungkap begitu. Nah, jadi atas dasar itu sehingga secara pribadi saya dan saya yakin seluruh masyarakat juga menginginkan untuk bagaimana sebuah petunjuk yang diberikan oleh seorang dokter ahli forensik ini dapat dilakukan sehingga dapat lebih memberikan sebuah keterangan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pengungkapan kasus Subang gitu kan. Selain itu juga ada lagi Bang Jack nih. Polda Jawa Barat kan sekarang ini lagi memanggil beberapa saksi ya. Iya. Baik saksi terperiksa maupun saksi-saksi yang baru. Nah, saya memiliki harapan ya, mudah-mudahan pihak Polda untuk saat ini yang bisa dikatakan merepres ya, mungkin saja ada yang terlewat atau mungkin juga ada informasi dari saksi-saksi yang baru, walaupun bisa dikatakan saksinya yang memberikan keterangan itu tidak full gitu ya. Karena apa? Karena memang kita tahu bahwa di dalam kasus Subang ini kan tidak ada saksi kejadian ya. Iya. Tetapi mungkin dari keterangan-keterangan saksi yang banyak ini, setidaknya pihak kepolisian dapat melakukan sinkronisasi, pengerucut ya, mengkerucut lah. Istilahnya tahu nih mana keterangan yang benar, mana yang salah, sehingga terkadang Bang Jack nih, kita kan sangat kesal sekali ya dengan misalkan apabila ada saksi yang memberikan keterangan yang dianggap sama netizen itu bohong ya. Padahal kan sebetulnya memang tidak tahu ya bohong atau tidaknya kan itu sebetulnya ranah pihak kepolisian. Tetapi terkadang masyarakat juga menilai saksi ini yang memberikan keterangan ini terkadang dilihat dari dia cara berbicaranya, misalkan yang terbata-bata atau misalkan dari gimmicknya, dari gesturnya, kan netizen juga sekarang udah pinter-pinter ya. Iya, benar. Nah, tetapi justru bisa saja loh Bang Jack, dengan keterangan yang misalkan diduga bohong ini dapat menghasilkan sebuah petunjuk gitu loh. Iya, benar. Kenapa alasannya? Karena mungkin dengan adanya temuan kebohongan yang tentunya hal ini misalkan bukan misalkan ya, yang tentunya hal ini adalah pihak kepolisian ya yang tahu ya. Justru pihak kepolisian atau penyidik akan melakukan kajian lebih mendalam gitu loh. Iya. Apabila ada temuan yang dianggap atau diduga keterangan yang diberikan oleh saksi itu bohong gitu loh. Benar. Sehingga pihak kepolisian itu tadi akan lebih melakukan pendalaman terhadap orang yang memberikan kesaksian yang bohong. Kesaksian yang bohong. Betul. Begitu Bang Jack. Iya. Benar sekali. Banyak sekali yang menganalisa di dalam kasus Subang ini dulu ya, kita kan flashback selalu karena kasus Subang ini ya begini masih mengambang. Dulu banyak yang menganalisa masalah mobil Alphard juga. Nah, Kang Heri, aku menganalisa mobil Alphard itu kan mundur maju ke lahan kosong ya, dan kita sudah survei ke lapangan. Kalau analisaku itu mobil kalau tidak selip itu akan memutar ke dapur. Memutar ya? Kalau analisaku, sebab itu kan
melewati lahan kosong. Nah, berhubung di sana selip, jadi tidak jadi kembali lagi seperti itu. Nah, gini loh Bang ini. Analisa Kang Heri gimana coba? Saya kan sering mendengar ya bahwa ini juga terkadang pernah disampaikan juga oleh pihak kepolisian juga pernah ya. Intinya yang melakukan identifikasi. Dan menurut saya apapun untuk saat ini karena memang pelaku ini belum terungkap. Ini kan sebetulnya hanya analisa saja. Hanya analisa yang disampaikan oleh netizen, hanya yang analisa yang disampaikan oleh ahli yang di bidangnya, dan analisa yang disampaikan oleh orang atau institusi yang memiliki kewenangan yaitu kepolisian. Ya, tetapi selama ini belum terungkap kan itu menjadi sebuah analisa. Iya, analisa. Betul. Sama aja kan seperti itu. Nah, ada yang menyampaikan bahwa justru dari keterangan saksi misalkan pihak kepolisian kan tentunya mendengarkan, menampung beberapa sumber ya, saksi terperiksa nih, misalkan sopir angkot nih memberikan kesaksiannya seperti itu. Posisi terus melihat juga posisi mobil yang apa namanya tadi miring. Nah, ini miring itu ada yang menduga bahwa ini mungkin saja ini orang ini tidak begitu paham ya menggunakan mobil Alphard ini. Tapi saya berpikir mungkin aja ini dimiringkan bukan berarti orang yang tidak paham. Gitu. Mungkin aja ini memang karena untuk menutupi kegiatan yang dia lakukan loh di belakang terkait waktu dia memasukin jenazah. Nah itu dengan posisi miring kan gak kelihatan. Cara pandang dari depan ke belakang itu agak sedikit terhambat gitu. Benar. Ngeri. Ya, mungkin itu saja Kang Heri. Ya, sekarang kita belok dulu nih Bang Jack nih. Iya, isi solar dulu nih.